Yang ke-11, kenapa jin itu bisa ganggu atau penyebab gangguan jin adalah karena tidak memiliki kekuatan hati. Hatinya lemah, tidak punya benteng. Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke ke sesi praktek ya. Ya, ayah mau jadi bahan praktek nggak? Praktek ya. Satu orang saya minta jadi pasien, jangan ibu-ibu. Ini adalah teknik-teknik dasar Quranic Healing Energy atau teknik-teknik dasar ruqyah. Ya, silakan satu orang depan. Ya, ya. Nah. Oh kan, sekarang udah aktif ya. Duduk kan. Oh, kemarin apa kabur. Makanya bapak jangan berdiri begitu pak. Duduklah pak. Ya, duduklah ketika agar bapak bisa. Bapak ya, jangan ragu. Di sini pak, di depan pak. Di sini pak, agar bapak bisa. Karena proses panjang pak pembuatan. Ya bapak. Ya. Bapak ibu lihat kemarin bapak ya. Mudah-mudahan Allah menghibur. Lihat kemarin ya seperti apa. Sekarang sudah berubah. Sudah berani, sudah aktif. Dan yang aktif begini yang akan insya Allah akan apa? Jadi praktisi betul. Ya, saya lihat ada satu anak yang ikut terus. Gimana ya? Pulang ya? Kenapa pulang? Ada PR ya? Kelas berapa dia? Tuh, kelas 1 SMA. 2-3 kali ikut, sekarang hari berikutnya udah pegang pasien. Padahal dia itu ikut duduk lembut gitu ya. Mungkin di ruqyah juga, di ruqyah gitu. Ya alhamdulillah ya, beberapa kali insya Allah ada perubahan ibu ya. Sebelah sini ya, menghadap ke sana ya. Jadi bagaimana ruqyah itu ibu? Bulat-bulit sekali ini rasanya, lama sekali saya ingin tahu. Silakan ibu mau berdiri boleh, jangan sampai tepuk tangan saja. Mau sebelah sini juga nggak apa-apa ibu, majulah nggak apa-apa, tidak apa-apa. Yang tidak terlihat nggak apa-apa ya, masuk sini. Bisa begitu ke sini kalau misalnya terganggu. Ya, tidak apa-apa ya, untuk ilmu agar ibu bisa meruqyah suaminya. Ya, ruqyah suaminya, ruqyah anaknya. Ya, ya, bisa meruqyah suaminya, bisa meruqyah anak. Ya, baiklah. Bagaimana cara ruqyah itu? Atau susah sekali ini teh. Gampang ya. Pertama kita lakukan muqaddimah ruqyah. Makanya ibu kalau tidak memperhatikan tidak dapat itu. Bagaimana muqaddimah ruqyah? Baca ta'awudz, istighfar, sholawat, wudhu dulu, sholat dulu lebih baik. Karena kata Allah itu insyaallah pertolongan kepadanya dengan sholat dulu. Boleh, lebih baik. Kemudian setelah itu minta kekuatan kepada Allah. Ya. Jadi kita ulangi ya, bismillah. Misalkan saya ingin meruqyah dia, misalkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillah. Ya, itu ta'awudz ya. Kemudian baca istighfar, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya, istighfar. Kita istighfar untuk diri sendiri ya. Bisa ada pasien juga beristighfar. Kemudian bisa 7, bisa 100, terserah berapa saja ya. Kemudian berikutnya baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang panjang juga boleh. Salawat nariyah aja ya. Salawat nariyah itu tidak ada. Ada dalam hadisnya ciptaan ulama. Dan ketika dibongkar itu perkataannya juga tidak baik dan ada kata-katanya pemujaan sih. Ya. Cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh baca salawat yang ada dalam hadisnya. Kemudian berikutnya apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita belajar juhud ya, kita belajar tidak sombong kepada Allah. Ya, ya Rabb, saya tidak punya kekuatan apapun kecuali kekuatan darimu. Berilah saya kekuatan, aku tidak.
Berikutnya baru bacakan ayat terakhir. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Itu sudah ayat terakhir. Pas saya nggak yakin ya, cobalah, coba buktikan maksud saya. Jangan coba-coba tapi buktikan, ya. Nih, Yusuf Pana baik sekali, sudah beliau printkan ayat-ayat ya standar ya, yang dipakai ya, untuk meruqyah. Bagaimana caranya? Dibacakan. Tidak usah neko-neko belum hafal daripada salah-salah. Baca saja begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacakan 7 kali atau 1 kali cukup, boleh 3 kali boleh. Kalau saya bacakan 7 kali saja udah teriak-teriak ya. Tidak ada yang sembuh, alhamdulillah. Bacakan dengan meniatkan untuk menyembuhkan, bangun niat untuk menyembuhkan. Itu Pak perbedaan. Kenapa Al-Fatihah saya tidak menyembuhkan? Jadi diniatkan, ya. Niatkan untuk menyembuhkan. Boleh dibacakan di telinganya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pantas nggak kira-kira dia sembuh? Ya pantas saja, bisa saja ya. Allah menyembuhkannya kemudian dengan berkah Al-Quran. Sebuah hal yang tidak mungkin, bisa saja. Kemudian bagaimana adabnya? Ya duduk di depannya, boleh di sampingnya dengan penuh kasih sayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ditatap wajahnya. Maksudnya bagaimana? Kali dia nangis, ya, kali dia meringis, atau dia bereaksi. Jangan-jangan dia keluar gigi bisa. Dan kita cuek-cuek aja, gitu maksudnya. Ya, jangan tegang kita boleh tegang. Ya? Misalkan pasien kita udah singgungan, kita masih cuek-cuek aja, misalnya begitu ya, kita tatap wajahnya, diperhatikan. Atau itu ya pertama ya, jangan sentuh-sentuh. Itu saja tuh, bacakan sampai berapa? Ini berapa menit? 15 menit ini selesai. 1 jam, setengah jam lah selesai, ya. Habis itu ditanya, gimana apa rasanya? Gimana Pak rasanya? Gimana rasanya? Deket kan? Tuh, karena banyak ini awat ya. Disinggung ini sama seperti saya. Iya, itu saya juga deg-degan. Ya, gitu ya. Jadi ditanya, pasien itu ditanya kabarnya. Jangan terus saja dibacakan, dia udah muntah-muntah, udah ngantai, terus saja dibacakan, ya. Dilihat perkembangannya Pak, jangan-jangan sudah sembuh, ya. Jangan-jangan sudah sembuh, ya. Jangan-jangan sudah sembuh. Kalau alhamdulillah saya sembuh, ya alhamdulillah, ya kita juga alhamdulillah. Ucapan hendak selesai, baru latih ruqyah mandiri. Bekalnya kasih resep, ya, resep, atau suruh dia sholat. Tidak hanya tauhidnya, tapi fikih-fikih lainnya juga ya. Tata cara sholat diajarkan. Kalau dia belum bisa sholat, kalau wudhunya belum sempurna. Ya. Baik, kalau sembuh, ya. Kalau ketika dibaca bereaksi, tangannya gini-gini misalnya, kita jangan loncat ya. Ibu jangan sekali-kali loncat. Ketika loncat, ibu bakal dibanting-banting. Ya. Ibu loncat, dia tuh, takut dia, langsung dia, iya. Tatapan matanya sangat tajam. Ya, sangat tajam. Orang yang kesurupan itu, jangan salah. Kalau misalkan bereaksi, tetaplah diam. La haula wala quwata illa billah. Pakai jurusnya ya. Itu jurus pertama itu. La haula wala quwata illa billah. Jurus pertama enggak mental,
pakai jurus kedua. Jurus pakai tangan. Ya Rasulullah menggunakan tangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Langsung pegang di sini. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan apapun selain kekuatan Allah Azza wa Jalla. Takutlah kamu kepada Allah. Ya, begitu kan? Ya, seperti itu. Kemudian jurus pertama tidak mental, baru jurus kedua. Ini dia Pak, ditekan. Bisa di sini ya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna as-sayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut. Ya. Itu jurus kedua di Gak apa ya? Tenang kan? Masih tenang kan? Ingin apa? Ingin mukul? Gak bakal tenang ya, gak bakal tenang. Insya Allah banyak malaikat yang menjaga saya. Saya sangat yakin ya. Ketika saya keluar kamar tadi baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rasulullah mengatakan ada satu malaikat turun menjaga kamu. Kata saya Wahid Bali, ketika kita bermaksiat, maka malaikat itu pergi. Selama saya belum bermaksiat, maka malaikat itu tidak pergi. Satu malaikat itu sayapnya timur dan barat ya. Tidak satu malaikat itu sayap. Allah alam sebab malaikat itu sangat kuat. Jin ini hanya makhluk-makhluk yang hina. Apalagi dia itu manusia, itu jin yang tidak berpengetahuan atau jin yang sombong. Baik ya. Setelah jurus kedua tidak mempan, bacakan jurus ketiga. Jurus ketiga adalah menepuknya. Ya, ditepuk. Bukan dipukul ya, ditepuk. Puk. Bacakan ayat ruqyah lagi ya. Ini sambil dipegang, dipencit, ditepuk itu dengan ayat-ayat ruqyah. Misalkan saya biasanya baca yang bersesuaian ya. Lau anzalna hadzal Qur'an لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Di sini atau di sini titik ini ya. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا mutasaddian min khasiyatillah. Karena Rasulullah pernah ada orang juga datang ke Rasulullah menepuk. Ukhruj ya Allah. Ana Abdillah ukhruj ya Allah. Begitu Rasulullah mengatakan. Saya hamba Allah dan kamu insya Allah keluar. Begitu ya, menepuk. Ada hadis lain yang mengatakan sampai ketiak Rasulullah terlihat putih. Artinya boleh memukulnya kencang. Dan si pasar tidak merasakan sakit di situ. Ibnu Taimiyah itu meruqyah pakai tongkat Pak. Sampai dia merasa lelah, letih. Dan pasien itu bangun tidak merasakan apa. Kalau sudah kesurupan, ini dulu. Jangan langsung main pukul aja. Wah ini dia sini berreaksi langsung jangan ya. Kalau sudah 100% ya, kalau sudah 100% memang dia tidak ingat apa-apa kalau tidak. Baik. Jurus ketiga, tadi ya ditekuk atau ditekuk ya sama ya. Ditekuk. Di mana? Di titik-titik kesadaran dia. Di sini, ini, sini. Apa Pak? Jurusan. Ya. Atau ditekuk sini. Lau anzalna hadzal Qur'an ala zabanin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya. Atau ayat apa saja ya yang hafal. Jurus berikutnya adalah setelah dia merasa begini, kenapa dia progres? Dia di mana? Sini atau di situ? Ini semut tidak pegal saja.
ya, pegel di daerah sana. Ini biasanya jinnya sudah mau keluar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa ditarik Bu ya, di daerah sini lihat. Ini bisa terjadi kesemutan pegel. Kalau begitu itu jinnya sudah mau keluar. Analisa saya ya. Jadi jinnya itu sudah berkumpul di sini, kesemutan menyumbat pembuluh darah hingga kita kesemutan. Ya. Kalau begitu kita tarik. Ya, ini penanganan supaya mudah diingat. Ya. Misalkan pegelnya di sini, di mana? Dari sini ke sini, apa dari sini ke sini? Nah, belum dipegang udah sini pindah ya. Turun ke bawah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja ya? Sekali lagi apa saja yang berkaitan itu lebih baik. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Allah. Ya, seperti itu. Ulangi 2 kali juga. Atau ayat kursi sampai ayat kursi lagi aja apa boleh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa la khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ilan dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah Akbar. Allah Akbar. Matanya kenapa menatap saya begini? Marahnya saya. Jangan marah kalau dia buat ini. Ini masih enggak? Nah, di ujung ya. Jadi dia sudah ngerti yang ini dari seret-seret patah-patah tulang kali ini. Dia udah ngerti, geser ke sini. Jadi yang baik dia ngerti. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Boleh? La haula wala quwwata illa billahil azim. Apa saja yang lebih berdoa. Ya Allah, keluarkanlah sihir-sihirnya, keluarkanlah penyakitnya ya Allah. Hancurkan kolesterolnya. Ini berapa lama Pak menyentuhnya? 5 teknik ini per 5 menit saja. Jadi pertama bacakan 30 menit, kedua sentuh di titik yang sakit. Ya kalau kolesterol di sini ya, sentuh di sini lah. Lau anzalna hadzal Qur'an ala zabanin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi was-shahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha
Quddusus Salam, Al-Malikul Quddusus Salam, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Subhanallahi amma yusrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, wa huwal azizul hakim. Ya, tepuk-tepuk, pijit-pijit sambil dibaca ya. Hilang. Pijit-pijit, tepuk-tepuk, usap-usap gitu. Untuk tahap awal ayat yang kita hafal, yaitu percaya sama Allah Subhanahu wa taala ya. Teman saya itunya di Mekah ya ceritanya, dia itu majikannya kena kanker tulang. Kemudian dia sudah mau diamputasi. Jadi dari Mekah itu dia berobat ke luar negeri, entah ke Eropa atau Afrika. Ya. Kemudian hampir diamputasi, tapi dia tak mau. Dan teman saya pembantu yang tadi ya, dia itu selalu minta dipijitin si majikannya itu. Setahun itu pijitin tiap malam. Saya udah capek-capek pijit lagi. Setelah tahu rupiah dari internet, dia baca, dia dalam hati baca, saya coba dalam hati saja. Dalam hati dia baca ayat-ayat. Iya. Kemudian si ibunya itu pelan-pelan. Nah, pakai bahasa Arab ya, pelan-pelan bacanya. Padahal pelan-pelan pijitnya. Padahal saya pijit sama. Jadi marah. Kemudian besoknya, saya coba bacakan saja. Baca Qul a'udzu birabbil falaq gitu kan. Dia 30 ya. Nah, awal-awal ini ya. Karena saya tidak merindahkan beliau, justru memperlihatkan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq gitu. Dia nendang. Jadi ini itu seperti diketuk, otomatis nendang dia sampai dikejeduk ke meja. Dia ketendang. Wah, itu langsung ada di rupiah dia bilang. Pakai apa rupiahnya? Itu 30. Tepuk. Mulai sembuh kanker tulang setelah 6 tahun. Yang Saidah namanya, ibu kontak aja sendiri waktu Facebook. Kanker tulang kan ya, kanker tulang itu kata dokter ya, barangkali ini apa? Ya, seperti itu. Aduh, kabur. Ya, itu tadi ya. Paham kan insya Allah? Ini silakan bertanya tentang teknik saja, silakan. Tadi Ustaz, katanya dari awal itu kita harus mendeteksi dulu, nanyain keluarnya penyakit. Oh iya. Gitu. Dan nggak langsung Juga. aja. Saya lupa. Terima kasih Pak. Jadi kita harus tanya dulu, konsultasi dulu. Sakitnya apa? Karena saya sudah tahu sakitnya.